Halo, ini adalah cara menginstal custom ROM pada Samsung Galaxy A7 2018. Oke, pertama buka pengaturan, gulir ke bawah, klik tentang ponsel, lalu informasi perangkat lunak. Dan sangat penting bahwa Anda memiliki versi perangkat lunak yang sama seperti milik saya. Karena jika Anda memiliki versi yang lebih baru dari ini, kemungkinan besar prosesnya tidak akan berhasil. Jika tidak, ponsel akan terjebak di logo Samsung, Anda hanya akan melihat logo Samsung saat reboot dan tidak ada hal lain yang terjadi. Itulah mengapa Anda harus menggunakan versi ini. Ini hal yang penting. Dan juga Anda bisa melakukan flash versi perangkat lunak ini secara manual menggunakan aplikasi Odin. Selain itu, di halaman Mega, pada tautan yang sudah kami buat, versi ini tersedia untuk diunduh. Jadi berkat itu prosesnya akan berjalan dengan lancar. Dan juga di channel kami, Anda bisa menemukan video di mana saya menunjukkan cara menggunakan aplikasi Odin untuk melakukan flash stack ROM secara manual. Jadi Anda perlu mengingat bahwa Anda harus menggunakan versi ini. Oke, setelah kita memeriksa itu, kita perlu membuka kunci bootloader di perangkat kita. Anda perlu menyadari bahwa jika Anda membuka kunci bootloader, ponsel akan melakukan reset pabrik dan semua data Anda akan hilang. Jadi saya sangat menyarankan untuk membuat cadangan data sebelum membuka kunci bootloader. Sekarang kita perlu masuk ke menu koneksi, dan Anda harus memastikan bahwa Anda sudah terhubung ke Wi-Fi. Jika sudah, Anda perlu kembali, gulir ke bawah, klik tentang ponsel, lalu klik informasi perangkat lunak. Sekarang ketuk nomor build beberapa kali berturut-turut sampai Anda melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Lalu kembali, gulir ke bawah, klik opsi pengembang, dan di sana ada fitur OEM Unlocking yang perlu kita aktifkan. Jika tidak muncul, jangan khawatir. Terkadang Anda hanya perlu mematikan opsi pengembang, lalu menyalakannya kembali. Dan terkadang Anda perlu mengklik pembaruan perangkat lunak, tapi jangan install pembaruan apapun. Cukup klik pada pembaruan perangkat lunak, tunggu sampai Anda terhubung ke server. Jika proses pengunduhan sudah dimulai, cukup klik jeda, dan setelah itu seharusnya semuanya berjalan dengan baik. Coba mereboot perangkat Anda lalu buka kembali opsi pengembang. Sekarang seharusnya sudah ada fitur OEM Unlocking seperti milik saya. Silakan aktifkan. Klik aktifkan. Dan sekarang kita perlu klik hapus semua. Sekarang ponsel akan melakukan reset pabrik, tetapi bootloader kita akan benar-benar terbuka. Dan sekarang sambil menunggu, kita perlu mengunduh beberapa hal. Jadi langkah pertama adalah kunjungi halaman kami di hardreset.info. Anda dapat melihat tautannya langsung di sini. Sekarang masuk ke bagian unduhan. Pertama, ketik Samsung Drivers, klik tombol cari, pilih driver yang sesuai tersebut, dan klik unduh. Langkah selanjutnya adalah mengetik Odin, unduh versi terbaru 3.14.4, pilih versi yang ada di sini, dan juga tekan tombol unduh tersebut. Kemudian silakan ketik ADB, cari mini ADB dan Fuzzwood Driver, pilih itu, dan juga klik unduh. Itu saja yang perlu kita unduh dari halaman kami. Sekarang, kunjungi halaman Mega, tautannya akan ada di deskripsi video. Dan sekarang, pertama-tama kita perlu mengunduh Custom Recovery. Kita punya PBRP atau TWRP. Dalam kasus saya akan menggunakan TWRP. Jadi klik kanan unduh dan pilih unduhan standar. Dalam kasus saya, filenya sudah diunduh, jadi saya tidak akan mengunduhnya lagi. Sekarang kembali, masuk ke Custom ROM, dan di sini kita punya 3 Custom ROM. Kita punya Breeze OS, C-Adroid, dan juga One UI. Di video ini, saya akan menginstal Breeze OS. Ini menggunakan Android 16. Silakan klik 2 kali, dan di bagian sini Anda juga memiliki manual cara memasang semuanya, yang menjelaskan secara detail di setiap langkah. Sekarang silakan pilih folder yang ada di bagian atas. Lakukan klik kanan pada menu unduh standar. Setelah itu kita juga perlu untuk mengunduh UI pohon. Kemudian silakan Anda kembali lagi ke folder kedua dan unduh Breeze OS serta Magisk. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi, dan setelah seluruh proses pengunduhan file tersebut sudah selesai, langsung saja silakan masuk ke bagian folder unduhan Anda. Dan di sini kita sudah memiliki driver ADB, aplikasi Odin terbaru, driver Samsung yang diperlukan, file recovery, dan juga file ROM kita. Jadi, yang pertama, sebenarnya kita juga perlu untuk... Oke, nanti saja. Nanti akan saya tunjukkan. Pertama, unduh driver Samsung. Jadi buka foldernya. Sebenarnya Anda perlu mengekstrak ketiga hal itu. Jadi Anda bisa menggunakan WinRAR, klik kanan,
gunakan WinRAR lalu klik Extract to. Jika tanpa WinRAR, klik Extract All. Itu juga akan berfungsi dengan baik, karena sudah saya ekstrak, buka folder driver Samsung, dan jalankan aplikasinya. Sekarang Anda harus menginstal driver Samsung. Dalam kasus saya, tertulis bahwa sudah diunduh, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Namun, jika Anda melakukannya untuk pertama kali, saya sangat menyarankan untuk merestart seluruh PC atau komputer setelah instalasi, agar semuanya berjalan dengan baik. Karena jika Anda tidak memulai ulang, ada sesuatu yang mungkin tidak berfungsi bekerja. Sekarang, masuk ke Android, Fastboot, dan Mini ADB dengan Javerse. Klik 2 kali dan pertama-tama jalankan pengaturan ADB. Tekan pada keyboard Anda, tekan Enter dan couple Y Enter. Dan masuk. Oke, lalu Android ADB Fastboot, klik berikutnya. Di komputer saya juga sudah terpasang, jadi saya akan memilih perbaikan. Jika Anda memasangnya untuk pertama kalinya, Anda tidak akan mengalami hal itu. Tampilannya akan sedikit berbeda, tapi seluruh proses instalasinya sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik berikutnya, 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 dan berikutnya. Klik selesai. And now sekarang peng to the Universal ADB Driver. Saya juga memilih perbaikan lalu selesai. Oke, sekarang tutup. Oke, sekarang kita perlu menunggu sampai ponsel kita menyala. Sebenarnya kita juga harus melewati proses pengaturan, jadi ini akan memakan sedikit waktu. Jadi, sampai jumpa. Setelah kita memiliki proses penyiapan, maka kita akan melaluinya, kita akan memverifikasi bootloader, dan kemudian kita akan menginstal ROM custom. Baiklah, sampai jumpa sebentar lagi. Oke, ponselnya akhirnya menyala. Baiklah, sekarang mari kita bahas proses pengaturannya secara singkat. Pilih semuanya, lalu klik berikutnya. Mari kita lewati Wi-Fi agar jauh lebih cepat. Klik, jangan salin. Pilih lebih banyak, silakan terima, atau lewati saja. Lewati saja. Ayo lompat, terus lompat. Dan akhirnya selesai. Oke, dan sekarang mari kita coba verifikasi bootloader agar semua komponen yang perlu dimuat berjalan dengan baik. Pertama-tama, buka menu pengaturan, kemudian sambungkan ke Wi-Fi, dan pilihlah jaringan yang tersedia di sana. Oke. Oke, sekarang kita bisa kembali lagi. Kita sudah terhubung, gulir ke bawah, pilih menu tentang ponsel, lalu masuk ke informasi perangkat lunak, dan ketuk nomor build beberapa kali. Terus, ketuk sampai mode pengembang berhasil diaktifkan, lalu kembali ke halaman utama, gulir lagi ke bawah, buka opsi pengembang, dan sekarang fitur OEM Unlocking sudah aktif, serta tertulis bahwa bootloader sudah terbuka. Itulah hal yang kita butuhkan, dan sekarang kita perlu mematikan perangkat kita, jadi tahan tombol power dan klik matikan daya. Mari kita mulai dengan menginstal recovery. Kita perlu membuka folder yang berisi Odin dan jalankan programnya. Klik OK, sekarang masuk ke opsi dan pilih auto reboot serta factory reset time. Sekarang kita perlu kabel micro USB yang juga terhubung ke komputer kita, dan sekarang kita perlu masuk ke mode download di perangkat kita. Untuk melakukannya, kita perlu menahan kedua tombol volume secara bersamaan dan sekarang masukkan kabelnya. Tetap tahan tombol volume sampai Anda melihat sebuah menu. Sekarang kita bisa melepas tombol-tombolnya. Sekarang klik volume atas, dan kita sudah berada di mode download. Juga di aplikasi Odin, sangat penting untuk memastikan kita melihat angka di bawah ID.com di sini. Jika Anda melihatnya, itu berarti semuanya sudah terhubung dengan benar. Saya juga sangat menyarankan untuk menggunakan kabel USB asli dari Samsung. Jika Anda tidak memilikinya, tentu saja Anda bisa menggunakan kabel micro USB lain yang berkualitas baik. Sekarang, klik AP, masuk ke Downloads, dan pilih TWRP. Silakan klik Open, lalu klik tombol Start. Oke, jika tertulis pas, itu berarti recovery kita telah berhasil diinstal. Sekarang, kita bisa mencabut kabelnya, dan mari kita nyalakan mode recovery. Untuk melakukannya, kita perlu menahan tombol power dan tombol volume bawah sampai layar mati. Saat layar mati, kita harus mulai menahan tombol power dan volume atas, dan ketika Anda melihat logo Samsung, lepaskan tombol power tapi tetap tahan volume atas. Jadi pertama-tama, turunkan volume dan tingkatkan daya. Sekarang lepaskan dan mulai tahan tombol daya dan volume. Sekarang lepaskan daya.
Tetap tekan tombol volume naik hingga muncul layar mode pemulihan. Oke, sekarang kita juga bisa menaikkan volume. Sekarang kita harus menunggu sebentar. Geser ke sisi kanan. Masuk ke bagian lab. Format data. Ketik kata ya. Mengonfirmasi. Klik kembali. Silakan Anda pilih menu penghapusan lanjutan. Pilih pada bagian sistem cache Dalvik dan data. Kemudian geser tombol untuk memulai prosesnya. Oke, sekarang klik kembali. Silakan Anda pergi ke halaman utama terlebih dahulu, lalu pilih menu Reboot dan Recovery. Geser untuk konfirmasi. Anda bisa menutup Odin. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Baiklah, sekarang silakan Anda sambungkan kembali perangkat ponsel Anda ke komputer dan pastikan sudah terhubung dengan benar sampai terdeteksi. Sekarang, sangat penting bagi Anda untuk mengklik bagian PC ini, maka Anda seharusnya melihat ponsel Anda muncul di sini dan juga sekarang. Masuk ke unduhan, dan buka Breeze OS. Sebenarnya kita bisa mengekstraknya. Jadi gunakan WinRAR dan ekstrak. Silakan buka folder tersebut dan salin file bernama system.img dengan menekan tombol Ctrl+C pada keyboard. Setelah itu, masuklah ke bagian PC ini, lalu ke ponsel Anda. Klik pada penyimpanan internal dan tempelkan file tadi di sana. Sekarang kita harus menunggu. Baiklah, sekarang silakan Anda kembali masuk ke folder unduhan, dan kali ini salinlah 3 file UI dan juga Magisk, lalu tekan Ctrl+C. Kali ini kita salin file-file ini, sekali lagi masuk ke penyimpanan internal dan tempelkan. Tentu saja Anda masih memiliki panduan instalasi di sini, tentu saja. Jadi, jika saya menjelaskan sesuatu terlalu cepat, tentu saja. Selain itu, Anda juga bisa membaca panduan instalasi secara lengkap langsung di halaman ini.
Baiklah, filenya sudah berhasil disalin, jadi sekarang saya akan geser ke arah sisi kanan, dan sekarang kita klik install, lalu silakan pilih 3 UI untuk memulai proses instalasi ini. Dan konfirmasi. Klik berikutnya. Saya sangat menyarankan Anda untuk memilih opsi dukungan Volte eksperimental ini, lalu klik tombol berikutnya. Hal ini dikarenakan biasanya fitur tersebut tidak aktif secara otomatis, dan sekarang Anda bisa langsung klik tombol install sekarang. Sekarang kita harus menunggu. Tentu saja, selama seluruh proses, ponsel kita harus tetap terhubung dengan kabel, jadi kita tidak boleh mencabutnya karena prosesnya akan berhenti. Sebenarnya, sekarang setelah semuanya selesai disalin, kita bisa mencabutnya, tapi untuk berjaga-jaga, saya akan tetap membiarkannya terhubung. Klik berikutnya, hilangkan centang pada reboot system, lalu klik selesai. Oke, sekarang geser mulai. Kembali, pilih hapus, lanjutan, hapus, sekali lagi, pilih Dalvik, cache, sistem dan data, lalu geser. Sekarang pergilah. Kembali. Silakan Anda masuk kembali ke menu install, kemudian pilih opsi install image, lalu carilah file system.img. Setelah itu, pilih sebagai gambar sistem dan jangan lupa untuk segera menggeser tombol konfirmasi di bagian bawah layar. Oke, sekarang kita harus terus menunggu. Oke, sekarang sudah berhasil terpasang. Langkah selanjutnya silakan Anda kembali ke menu awal, pilih opsi install zip dan cari file Magisk, kemudian geser slider di bagian bawah untuk mengonfirmasi proses instalasi tersebut. Baik, sudah terpasang. Sekarang kita bisa mengklik Reboot System Now. Kita bisa mencabut kabelnya. Dan sekarang mari kita tunggu sampai ponsel kita menyala. Dan saya akan menunjukkan bahwa kita sekarang memiliki custom ROM baru. Dan tentu saja kita juga harus melalui proses penyiapan. Jadi mari kita tunggu sampai ponselnya menyala.
Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Lihat bahwa logo itu sudah muncul. Jadi semuanya baik-baik saja. Oke, seperti yang Anda lihat, kita sudah memiliki proses pengaturannya. Di sini Anda bisa memilih bahasa Anda. Selamat datang di Breeze OS Anda. Klik pada Get Started. Mari kita lewati jaringan seluler. Tentu, Anda bisa atur ponsel pakai perangkat lain untuk menyalin data. Saya tidak mau. Klik lewati saja. Anda sebenarnya bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi sekarang. Namun untuk saat ini, saya akan melewatinya saja karena Anda tahu sendiri, ini akan terasa jauh lebih cepat. Saya tidak ingin layar kunci, jadi saya akan mengklik lewati. Gulir ke bawah, klik terima. Saya akan mengklik lewati. Oke. Jika mau NAS, Anda bisa ubah metode navigasi. Gunakan gerakan atau tombol. Saya pilih tombolnya. Oke, ketuk tombol untuk konfirmasi. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, kami memiliki ROM custom baru kami, Breeze OS. Semuanya berfungsi dengan baik. Ini responsif. Kita dapat mengklik pengaturan dan memverifikasi semua hal tentang perangkat. Dan seperti yang Anda lihat, kita memiliki Android 16.
dan semuanya berfungsi sepenuhnya. Sekian ya untuk video kali ini, terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.